semuanya, mari kita belajar kebenaran di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya tidak akan membaca semua ayat, tetapi saya harap saudara membaca semua ayat di dalam kitab saudara masing-masing. Nah, ayat ini memiliki perikop yang yaitu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sebagaimana di dalam ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, dari ayat ini saya mengangkat satu tema yang kita akan pelajari bersama, yaitu tentang iman adalah tindakan. Jadi saudaraku, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen tidak cukup hanya ketika kita ke gereja. Tidak cukup hanya dengan pujian atau penyembahan yang indah dari mulut kita. Tidak juga cukup dengan jam-jam doa kita. Tidak cukup dengan ucapan, aku percaya kepada Tuhan. Semua itu tidaklah cukup. Mengapa demikian? Karena ternyata banyak orang-orang yang aktif di dalam persekutuan, dalam ibadah, dalam pelayanan, tetapi hidupnya masih jauh dari kebenaran. Dia masih bersahabat dengan dunia, memiliki kebencian, memiliki rasa iri hati, kesombongan, dan lain sebagainya. Demikian juga orang yang mengakui aku percaya kepada Tuhan. Mungkin secara dengan ucapan dia mengucapkan bahwa dia sangat percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tetapi itu tidak nyata dalam tindakannya. Orang yang mengatakan aku percaya kepada Tuhan, masih saja ia melakukan perzinahan, perselingkuhan, kesombongan, iri hati, tidak menghormati orang lain, penipuan, dan lain sebagainya. Apapun itu. Bahkan ketika hatinya memiliki keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu melukai Tuhan. Itu bukanlah orang yang beriman. Lantas seperti apakah orang yang beriman yang benar yang dikatakan oleh firman Tuhan? Nah, dalam ayat ini, pasal yang telah kita baca, di sana Tuhan memberikan satu contoh, yaitu yang pertama Abraham. Abraham adalah orang yang sangat tunduk kepada Allah. Kita bisa melihat bagaimana ketaatannya kepada Allah. Allah meminta ia harus keluar dari negerinya, menuju ke tanah Kanaan, tanah yang tidak pernah ia lihat, tetapi ia percaya kepada Tuhan untuk mengikuti arahan Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika Allah meminta Ishak anaknya untuk dipersembahkan, dikorbankan untuk korban bakaran, Abraham mengikuti dan melakukan segala sesuatu yang Allah minta. Makanya Abraham dikatakan sebagai bapa orang beriman. Itulah contoh yang diberikan oleh firman Tuhan, seperti Abraham, ketertundukannya kepada Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita tunduk kepada Allah? Dalam perkara kecil saja mungkin kita sulit untuk tunduk kepada Allah. Misalnya kita harus mengampuni, tetapi kita berat untuk mengampuni, karena kita merasa bahwa kita berhak untuk membenci orang itu. Bahkan kita mau membalas, melakukan segala yang lebih jahat lagi dari apa yang orang perbuat kepada kita. Tetapi firman ini mengingatkan kita bahwa Abraham adalah contoh yang diberikan, satu teladan ketaatan manusia kepada Allah. Kemudian contoh yang kedua adalah Rahab. Rahab ini adalah seorang pelacur, tetapi dia dikatakan orang yang beriman kepada Tuhan oleh karena perbuatannya di dalam ayat 25. Bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, kita bisa melihat bagaimana Allah membenarkan orang yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan kasih di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mengatakan bahwa kita ini beriman kepada Tuhan, tidak cukup dengan mulut saja, tidak cukup dengan kehadiran kita di gereja, tidak cukup dengan status kita sebagai hamba atau pelayan Tuhan, tetapi lebih daripada itu,
Kita harus memberikan teladan dari tindakan kita, memberikan contoh kepada orang lain, dan menunjukkan karakter Kristus melalui kehidupan kita. Di sini juga, di Alkitab juga mengajarkan bahwa seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebuah analogi yang diberikan oleh Alkitab. Kalau tubuh kita ini tidak memiliki roh, tentu kita akan mati. Demikian juga iman, kalau tidak ada perbuatan, iman itu nol. Iman itu mati. Dan kalau boleh saya juga memberikan analogi, misalnya tentang hubungan antara orang tua dan anak. Tidak mungkin setiap hari orang tua mengatakan I love you atau aku mengasihimu nak, aku mencintaimu nak. Tidak demikian. Tetapi bagaimana caranya anak itu mengetahui bahwa orang tuanya sangat mencintai dia? Dari perbuatan, dari apa yang orang tuanya lakukan dan berikan kepada anaknya. Demikian juga misalnya kita dengan kekasih kita. Tidak mungkin setiap saat kita, setiap kali ketemu kita mengatakan I love you atau aku mencintai kamu. Tetapi cinta kita itu selalu terwujud dan dirasakan melalui perbuatan dan tindakan kita. Demikian juga dengan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tidak cukup dengan ucapan saja. Tidak cukup kita mengatakan aku mencintaimu Tuhan. Tetapi bagaimana kita membuktikan dari perbuatan kita setiap hari. Jadi saudaraku, mari kita belajar untuk hidup lebih banyak lagi bertindak, bukan saja menjadi orang yang mendengarkan firman, tetapi orang yang menjadi pelaku firman. Kalau saat ini kita sulit mengampuni orang, itulah saat yang paling baik untuk kita mengubah hidup kita. Saat yang paling baik Tuhan menguji kita apakah kita mau menuruti firman-Nya atau tidak. Itulah wujud cinta kita kepada Tuhan. Ya, inilah renungan firman Tuhan. Kiranya melalui renungan singkat ini kita boleh belajar, kita boleh diingatkan kembali bahwa iman yang benar itu adalah iman yang bertindak, iman yang melakukan firman Tuhan. Amin.